Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnisita Widilarasati. Saya di sini akan menjawab pertanyaan mengenai kurikulum dasar kedua. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian individual system. Jadi individual system ini proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Lalu yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena agar bisa dapat bertahap, karena tidak mungkin bertahap jika klasikal sistem. Lalu dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kemampuan anak, dan dapat pula memberikan materi sesuai dengan kemampuan anak. Lalu yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual sistem? Jadi, agar proses belajar ini dapat dilakukan secara bertahap, karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Lalu untuk yang pertanyaan keempat itu, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran murid dan juga guru. Baik, untuk anak ini berperan sebagai subjek belajar, yaitu anak berperan aktif dalam proses bermain sambil belajarnya. Kemudian motivator ini berperan memberikan proses pembelajaran yang menyenangkan, memberikan motivasi dan juga apresiasi kepada anak agar anak semangat dalam proses pembelajaran, serta memfasilitasi kegiatan bermain sambil belajarnya sesuai dengan kemampuan anak-anak. Lalu untuk pertanyaan yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Jadi untuk metode individual system ini melakukan pendekatan berbeda sesuai dengan karakter dan kemampuan masing-masing anak, sedangkan classical system ini melakukan pendekatan yang sama dengan karakter dan kesukaan masing-masing anak dengan sama. Baik, untuk pertanyaan yang keenam yaitu bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system. Caranya yaitu yang pertama, motivator harus mempelajari dan mengenali karakter setiap anak didiknya agar dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter masing-masing anak. Lalu yang kedua, motivator juga harus mencari tahu kesukaannya setiap anak-anak, lalu agar dapat mengarahkan anak tersebut melakukan kegiatan apa yang ia sukai sehingga anak tertarik melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Lalu satu langkah ada di depan anak agar kita dapat melakukan langkah antisipasi. Kemudian jangan meminta anak untuk mengerti kita, seharusnya kitalah yang mengerti anak dan memahami anak-anak. Lalu yang terakhir yaitu berikan reward dan motivasi, lalu melakukan evaluasi afeksi setiap saat agar motivator dapat memastikan setiap anak ini senang dan bersemangat melakukan kegiatan bermain sambil belajarnya. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai metode variation skill. Apa pengertian variation skill ini? Yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak-anak ini mempunyai rentan konsentrasi yang pendek, lalu mudah teralihkan dan cepat bosan pada suatu kegiatan. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya ini agar anak tidak merasa bosan, anak semakin tertarik dan juga bersemangat, dan tentunya pastinya antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Dan untuk pertanyaan yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar ini ada kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan juga kemampuan psikomotoriknya. Motoriknya ini ada motorik kasar dan motorik halus. Lalu pertanyaan yang kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kalau aspek kognitif ini membaca dan berhitung. Kemudian pertanyaan yang keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif, yaitu bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan juga bercerita. Untuk pertanyaan yang ketujuh yaitu kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik. Jadi
Dalam aspek psikomotorik ini ada dua, yaitu motorik kasar dan juga motorik halus. Motorik kasarnya itu menangkap, melempar, dan juga menari. Sedangkan motorik halusnya ini mewarnai, menarik garis, dan juga menulis. Pertanyaan yang ke-8 yaitu bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar. Caranya yaitu motivator wajib berupaya mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan anak-anak. Dalam prosesnya ini motivator ini fokus untuk melihat ekspresi apakah anak senang atau tidak dalam melakukan kegiatan bermain baca-bacaan bersama-sama tersebut. Lalu motivator ini membimbing anak melakukan kegiatan selingan dan divariasikan agar tidak terlalu lama dan anak tidak cepat bosan gitu. Lalu pastikan selama kegiatan bermain ini dilakukan bermain sambil belajar, diprioritaskan untuk bermain baca-bacaan. Dalam prosesnya ini motivator fokus untuk melihat ekspresi dan juga kognitif atau kemampuan anaknya. Lalu hal wajib yang harus dilakukan selama proses bermain sambil belajar ini, motivator ini harus mengarahkan agar anak ini berperan aktif dalam kegiatannya, terus memberikan reward, diberikan ini minimal 5 menit sekali, lalu evaluasi afeksi dilakukan setiap saat, dan yang terakhir yaitu evaluasi kognitif atau kemampuan dilakukan 10 menit sekali. Menjawab pertanyaan selanjutnya mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat, yaitu dengan proses bimbingan kepada anak ini dengan cara sepenuhnya menyenangkan atau fun learning, maka anak akan mau mengulangi kembali kegiatan tanpa paksaan dari siapapun. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Ini jika anak sering mengulangi, maka anak sering latihan sehingga akan semakin mampu dan terampil. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Yaitu jika sudah mampu dan terampil, maka anak akan siap ke tahap selanjutnya dan proses belajar pun akan semakin menyenangkan. Sekian untuk menjawab pertanyaan pada hari kedua ini. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam perkataan atau menjawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.